Shalom, selamat siang untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video presentasi tentang menentukan ukuran sampel. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yuliza Manu dengan NIM 22010442, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, semester 4B, dengan mata kuliah Metodologi Penelitian yang ditempuh oleh Ibu Ruslan Juliana Berdosi, MSI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang cluster sampling dan sampling jarum. Pengertian sampel. Sampel adalah sekelompok individu, objek, atau peristiwa yang dipilih dari populasi tertentu untuk diuji atau diamati sebagai representasi dari keseluruhan populasi. Populasi merujuk pada seluruh kelompok individu, objek, atau peristiwa yang ingin kita pelajari atau generalisasi. Dalam statistika, penggunaan sampel sangat umum karena seringkali tidak memungkinkan atau praktis untuk mengumpulkan data dari seluruh populasi. Cluster sampling. Pengertian cluster sampling. Cluster sampling adalah metode pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok yang disebut cluster, dan beberapa cluster dipilih secara acak untuk dijadikan sampel. Cluster tersebut kemudian dijadikan unit sampling, di mana seluruh unit dalam cluster yang dipilih akan diambil sebagai sampel. Cluster sampling digunakan ketika populasi yang ingin diteliti terlalu besar untuk dijangkau secara langsung. Dengan mengelompokkan populasi menjadi cluster, proses pengambilan sampel menjadi lebih efisien. Namun, perlu diingat bahwa cluster sampling dapat menyebabkan peningkatan ketidakpastian dalam estimasi karena variasi yang mungkin terjadi antara cluster-cluster yang dipilih. Oleh karena itu, analisis statistik yang tepat perlu diterapkan untuk memperhitungkan desain cluster sampling dalam investasi hasil penelitian. Jenis pengambilan sampel cluster. Ada 3 cara untuk mengklasifikasikan teknik pengambilan sampel ini. Cara yang pertama didasarkan pada jumlah tahapan yang diikuti untuk memperoleh sampel cluster, dan cara yang kedua adalah representasi kelompok dalam keseluruhan analisis cluster. Dalam kebanyakan kasus, pengambilan sampel berdasarkan cluster terjadi dalam beberapa tahap. Suatu tahapan dianggap sebagai langkah yang dilakukan untuk mencapai sampel yang diinginkan. Kita dapat membagi teknik ini menjadi 1 tahap, 2 tahap, dan beberapa tahap. Di sini saya akan membahas tahap-tahap dalam pengambilan sampel cluster. Ada 3 tahap yang saya buat, yaitu yang pertama pengambilan sampel cluster 1 tahap. Pengambilan sampel cluster 1 tahap ini adalah metode pengambilan sampel di mana langkah tunggal dilakukan untuk memilih cluster sampel dan seluruh unit dalam cluster tersebut diambil sebagai sampel. Contohnya, penelitian kepuasan pelanggan di mall. Seorang peneliti ingin mengumpulkan data tentang kepuasan pelanggan di sebuah pusat perbelanjaan besar. Pusat perbelanjaan tersebut memiliki 2 gerai atau toko yang tersebar di seluruh area pusat perbelanjaan. Peneliti memutuskan untuk menggunakan pengambilan sampel cluster 1 tahap. Langkah-langkah yang dilakukan adalah, yaitu yang pertama, pembentukan cluster. Peneliti membagi pusat perbelanjaan menjadi cluster berdasarkan lokasi toko. Setiap cluster akan terdiri dari 1 toko. Yang kedua, pemilihan cluster. Dari 20 toko yang ada, peneliti secara acak memilih 5 toko sebagai cluster sampel. Yang ketiga, pengambilan sampel. Setelah cluster dipilih, peneliti akan mengambil data kepuasan pelanggan dari seluruh pelanggan yang berbelanja di toko-toko tersebut selama periode penelitian. Misalnya, peneliti dapat memberikan survei kepada pelanggan yang keluar dari toko tersebut atau mengamati interaksi mereka dengan staf toko. Langkah yang kedua itu pengambilan sampel cluster 2 tahap. Pengambilan sampel cluster 2 tahap adalah metode pengambilan sampel, di mana populasi dibagi menjadi 2 tahap pengambilan sampel. Pertama, cluster primer dipilih secara acak, dan kemudian cluster sekunder atau unit sampel di dalam cluster primer dipilih secara acak untuk diambil sebagai sampel. Misalkan, Anda ingin melakukan penelitian tentang kinerja sekolah di suatu negara bagian. Anda memilih untuk menggunakan pengambilan sampel cluster 2 tahap. Tahap yang pertama atau cluster primer.
Yang pertama, Anda membagi negara bagian menjadi beberapa wilayah pendidikan, misalnya kabupaten atau kota. Yang kedua, dari seluruh wilayah pendidikan, Anda secara acak memilih beberapa wilayah sebagai klaster primer. Tahap yang kedua, atau unit sampel di dalam klaster primer. Yang pertama, di dalam setiap klaster primer yang dipilih, Anda memilih secara acak beberapa sekolah sebagai unit sampel. Yang kedua, dari sekolah-sekolah yang dipilih tersebut, Anda mengambil sampel siswa atau data yang relevan dengan penelitian Anda. Tahap yang ketiga itu pengambilan sampel klaster beberapa tahap. Pengambilan sampel klaster 3 tahap adalah suatu metode pengambilan sampel yang melibatkan 3 tahap pengambilan sampel secara bertahap dari populasi yang besar. Berikut adalah contohnya. Tahap pertama, pemilihan klaster utama. Yang pertama, populasi yang akan diteliti adalah seluruh rumah tangga di suatu kota metropolitan. Yang kedua, kota tersebut dibagi menjadi wilayah administrasi seperti kecamatan. Yang ketiga, dari semua kecamatan, secara acak dipilih beberapa kecamatan sebagai klaster utama. Misalnya, kita pilih 5 kecamatan dari total 20 kecamatan di kota tersebut. Tahap yang kedua, pemilihan subcluster. Setelah klaster utama dipilih, kemudian setiap klaster utama dibagi lagi menjadi subcluster yang lebih kecil. Misalnya, dalam setiap kecamatan, kita pilih beberapa lingkungan secara acak sebagai subcluster. Misalkan, dalam setiap kecamatan kita pilih 3 lingkungan. Dari setiap subcluster, kita pilih secara acak beberapa rumah tangga sebagai sampel. Misalkan, dari setiap lingkungan kita pilih 10 rumah tangga. Tahap yang ketiga itu pengambilan sampel akhir. Setelah rumah tangga diidentifikasi dalam staf cluster, maka rumah tangga tersebut akan menjadi sampel akhir untuk penelitian kita. Misalkan total sampel yang terkumpul dari semua subcluster adalah 150 rumah tangga. Langkah-langkah melakukan cluster sampling, yaitu yang pertama sampel. Tentukan target audiens dan juga ukuran sampel. Yang kedua, membuat dan mengevaluasi kerangka pengambilan sampel. Buat kerangka pengambilan sampel dengan menggunakan kerangka kerja yang sudah ada atau membuat kerangka baru untuk audiens target. Evaluasi kerangka kerja berdasarkan cakupan dan pengelompokan dan lakukan penyesuaian. Kelompok-kelompok ini akan bervariasi mengingat populasinya yang bisa eksklusif dan komprehensif. Anggota sampel dipilih secara individual. Yang ketiga, tentukan kelompok. Tentukan jumlah kelompok dengan memasukkan rata-rata anggota yang sama dalam setiap kelompok. Jadi, pastikan masing-masing kelompok ini berbeda satu sama lain. Yang keempat, pilih klaster. Pilih klaster dengan menerapkan pilihan acak. Dan yang kelima, buat subtype. Dibagi menjadi subtipe 2 tahap dan multi tahap berdasarkan jumlah langkah yang diikuti oleh peneliti untuk membentuk klaster. Teknik sampling yang saya jelaskan yang kedua yaitu sampling sistematis. Sampling sistematis adalah metode pengambilan sampel, di mana setiap unit dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai bagian dari sampel. Unit-unit ini dipilih dengan interval yang tetap, yang ditentukan sebelumnya di antara unit-unit dalam populasi. Misalkan, Anda ingin melakukan survei kepuasan pelanggan di sebuah pusat perbelanjaan yang besar. Populasi yang ingin Anda survei adalah semua pelanggan yang berbelanja di pusat perbelanjaan tersebut selama 1 minggu. Anda memutuskan untuk menggunakan sampel sistematis dengan interval 5. Artinya, Anda akan memilih setiap kelima pelanggan yang masuk ke dalam pusat perbelanjaan sebagai bagian dari sampel Anda. Misalnya, jika pada hari pertama Anda memulai survei dengan pelanggan pertama yang masuk, maka pelanggan ke-5, ke-10, ke-15, dan seterusnya akan dipilih sebagai sampel. Ada beberapa langkah membuat sampel sistematis, yaitu yang pertama, menentukan populasi. Ini adalah kelompok tempat Anda mengambil sampel. Yang kedua, tentukan ukuran sampel. Berapa banyak subjek yang ingin atau perlu Anda ambil sampelnya dari populasi untuk mendapatkan gambaran yang reflektif. Yang ketiga, berikan nomor pada setiap anggota populasi. Jika kelompok yang Anda lihat terdiri dari antara 10 orang, mulailah mengurutkan mereka dan memberikan mereka nomor. Yang keempat, menentukan interval pengambilan sampel. Hal ini dapat dicapai dengan membagi ukuran populasi dengan ukuran sampel yang diinginkan. Yang kelima, pilih titik awal.
Hal ini dapat dilakukan dengan memilih nomor acak. Dan yang keenam, identifikasi anggota sampel Anda. Jika Anda memiliki titik awal 15 dan interval sampai 100, anggota sampel pertama adalah 115 dan seterusnya. Contoh dari sampling sistematis yang saya buat yaitu adalah jika Anda ingin memilih kelompok acak yang terdiri dari 1.000 orang dari 50.000 populasi dengan menggunakan sampling sistematis, semua calon peserta harus ditempatkan pada daftar dan titik awal akan dipilih. Setelah daftar terbentuk, setiap orang yang ke-50 dalam daftar atau yang memulai perhitungan pada titik awal yang dipilih akan dipilih sebagai peserta karena 50 dibagi 1.000 sama dengan 50.000 dibagi 1.000 sama dengan 50. Sekian penjelasan tentang cluster sampling dan juga sampling sistematis dari saya. Jika ada komentar dari teman-teman, terima kasih. Sekian dan terima kasih.